Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana bisyari'atil islamiyyah wa allafa bainana bil ukhuwatil imaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai, Sahibatul Bait, guru kita yang kita hormati, yang kita sayangi, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Marfu'ah. Bu, kita baca surat Fatihah. Minta kepada Allah, minta mukjizat Allah, minta mukjizat Allah, minta mukjizat Allah. Allah yang kasih penyakit, Allah juga yang angkat penyakit dan sembuhkan penyakit. Insyaallah Kiai Haji Syauqi, Ustazah Nurul Badriyah, Nabil, ya semua keluarga ini jangan kecil hati. Terus berdoa, berdoa dan berdoa. Ibu-ibu juga yang menjadi muridnya, Bu, tolong kita bantu doa. Insyaallah doa orang banyak kabul, insyaallah. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub, Bu, ya, diuji sedemikian rupanya, penyakit yang tidak pernah disangka kalau akan hidup lagi, tapi Allah punya kuasa. Oleh karena itu mudah-mudahan upaya usaha dari anak-anak yang kemarin operasi mudah-mudahan berhasil. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan ya pintu langitnya ini hari ini kita baca surat Al-Fatihah. Allah angkat semua penyakitnya, Allah berikan kesehatan sebagaimana biasa, kekuatan zahiran wa batinan, kesabaran dalam menerima ujian Allah, dan yang merawat juga anak-anaknya biar pada sabar. Ini orang tua kita yang memang harus kita rawat, yang memang Allah sudah perintahkan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kabul dan Allah kabul ala hadiniya wa lillahi shalih wa ala hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin walidina. Amin. Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwa Al-Mukarram Bapak Kiai Syauqi dan seluruh jajaran pengurus, jajaran para guru semuanya, dewan-dewan guru, dan juga Ustazah Hajah Nurul Badriyah, ini yang sama-sama, Bu, ya, dengan saya dulu hidup di Mesir, satu rumah, Ibu, ya, bersama dengan anak saya Ustaz Ahmad Al-Mutawakkil, jadi dua, satu laki-laki, satu perempuan, ya. Jadi subhanallah dengan keluarga ini
bukan memang sekedar keluarga ya, kenalan biasa, teman sahabat biasa. Karena memang dia menjadi keluarga. Ya berapa tahun kami sama-sama satu rumah hidup di Mesir. Kita doakan mudah-mudahan anak dua ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus melaju pesat, dan insya Allah mudah-mudahan terus maju dan maju, sukses dengan program untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, berilmu, ibu, dan insya Allah menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihah. Ma'asyiral ustazat, banyak banget ibu. Tadi ustazah ada Abi Konur, guru kita tercinta, kita doakan juga biar sehat, panjang umur. Bu, guru sepuh udah langka bu, orang pinter udah langka. Saya belum ketemu nanti pengganti, artinya sepuh nih kayak ustazah Atiko bu ya, ilmunya belum ketemu, tapi alhamdulillah ya ustazah aja. Nah Dr. Nailul Huda, nah ini ya bakatnya ini saya lihat ibu, bakatnya lebih dari mamahnya nanti insya Allah. Berjalannya waktu ya, saya senang ya, saya baca tuh, saya lihat TikToknya gimana itu ya, dan bahkan saya kalau nggak keburu nyari dianya ya, ada dokter adik ini nggak keburu, saya apa, saya pindahin ke apa namanya, ke HP nomor saya ya bu, supaya nanti kapan-kapan saya baca. Dan mudah-mudahan menjadi generasi. Bahkan saya lihat ngomong misalnya sama Ustaz Ade ini ya, Dokter Ade ini, nanti kapan-kapan kita bikin acara tabligh akbar, saya mau tampilin ibu 3 kali kagak ini generasi ke depan. Satu, anaknya guru kita Ustaz Ade Nur MA, Dokter Ade. Yang kedua, kita tampilkan nanti anaknya guru kita Profesor Dr. Hajatul Aliyah almarhumah ibu, yaitu Ustazah Syifa, Dr. Syifa. Dan juga saya mentampilin generasi saya, kebetulan ibu yang maju dalam masalah agama ini bukan yang perempuan. Anak saya perempuan 1, tapi dia ambil lain, jadi dokter ibu, dokter medis jadinya ya. Sekarang tugasnya di RSUD Ojak, di mana di Tanjung. Jadi nanti saya tampilkan ibu yang laki-laki, yaitu Ustaz El Ahmad El Mutawakkil. Nanti kita akan lihat ibu, masya Allah, regenerasi yang akan bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Kita doakan bu ya, kita anak kami semuanya dan ibu-ibu semua, ayo dari sekarang kita bagaimana mencetak ya generasi penerus agar lebih baik dan lebih baik. Amin. Ustazah hanya Ulfa ya, ini teman sahabat juga ibu di Mesir ya, dan Ustazah aja Habidah ini juga, dan banyak lagi nih, Ustazah Titi, Ustazah tadi yang guru saya, Ustazah Marwati, ada Ustazah Khofifah, di guru-guru semuanya, Ustazah bu, borongan aja kita doain guru-guru kita kepada sehat, panjang umur, kurang rezeki, ilmunya berkah insyaallah, berkah untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Para sesepuh, para orang tua, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Ada juga orang tamu Ustazah Khadijah juga ya, kawan saya dari ibu-ibu dari kecil SD ya, alhamdulillah ketemu ya, sebab aktif sekarang Rusdatul Ummah 14 di sini aktif, ada perwakilan 22 orang, 3 orang pengajian di Islam Center ya bu, setiap Selasa berapa? Ketiga pasti ada perwakilannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di hari yang penuh barokah ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 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 hari ini Allah pertemukan kita kembali. Ibu ya, saya tidak memberikan sesuatu yang hebat. Karena tadi 2 orang itu bu, kalau ibarat makanan tadi itu daging semuanya. Ya mungkin saya sih nambah-nambahin, ya kali mungkin apanya itu, yang putih-putih apa itu, leher-leherannya gitu ya, nambahin mungkin tulang-tulang yang isep, kan enak banget gitu ya. Nah, dagingnya kedua dua tuh, saya Jatiko dengan saya Dokter Ade ya. Ya, yang jelas ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Sebab 4 tubuh yang harus kita pelihara banget, sehat badan kita. Bu, sehat badan kita ibu,
Ya ini yang harus kita pelihara, betul-betul kita harus kita jaga ya dari segala-galanya ya. Coba kalau sehat ibu masya Allah kemana aja enak, ketemu sama siapa aja enak, ngobrol sama saya enak, pergi ngaji enak, pergi jalan-jalan juga enak. Iya Pak ya, sehat jaga ayo ibu-ibu ya. Nah, apalagi kalau udah di atas umur 60 tahun, segagah apapun harus hati-hati. Insya Allah sehat badan kita, sehat pikiran kita ibu. Woi, pikiran kita biar sehat. Ibu disuruh ngaji diisi nih akal kita ibu. Ya al-aqlu al-mawahib minallah. Akal ini adalah nikmat karena besar yang Allah berikan kepada kita. Secakep apapun, sekaya apapun, ibu. Kalau orang yang otaknya jangankan gak punya otak, mirip dikit aja, sedikit aja kurang, bagaimana kira-kira ibu? Ya, jadi biar sehat. Dengan apa akal ini kita isi? Nah, ini waktunya kita di majelis taklim. Makanya kalau duduk di majelis taklim, jadi jangan ngobrol, jangan bengong, ya, itu. Bahkan ibu kalau bukan kalau boleh, ini kan syaratnya Imam Waqi guru dari siapa? Imam Syafi'i. Kalau ngaji ini harus pakai apa? Kita harus pegang buku. Ya, selama ini yang pegang buku kan guru, iya Pak ya? Guru yang pegang buku, ibunya kalau pegang buku. Makanya gurunya pintar, ibunya melongo. Kadang-kadang saya lihat ada yang begini, mau yang makanya saya himbau ustazah kalau ngaji, gurunya megang kita, muridnya juga megang kita. Paling kagak kalau dia lupa selama nanti keluar dari majelis taklimnya, tadi apa ya guru, nerangin apa ya guru kan gitu ya Bu ya. Dia lihat tuh, oh ya tadi ini masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah ini kesalahan dan dulunya, kesalahan dari dulunya. Coba kalau majelis taklim dulu diwajibkan pegang kitab apa yang dia diterangin, masalah tajwidnya, masalah fikihnya, masalah tauhidnya, walaupun cuma selembar deh, walaupun pegang kitab yang tebal-tebal gini, selembar deh, yang penting ada di situ. Bu, ibu udah jadi profesor. Ya profesornya bukan udah 2 derajat, 3 derajat profesor. Lah ngajinya ada yang udah 10 tahun, 20 tahun. Ya, seingat gua ngaji dari si botot orang, apa si botot punya orang, nah berapa tahun kira-kira? Ada yang begitu, ngajinya. Nah iya, itu kalau di jenjang apa itu? Di jenjang perkuliahan, artinya sekolah itu, lah itu kagak ada itu. Udah ada apanya, lawannya udah. Ya, sebab SD 6 tahun, SMP 2 tahun, 9 tahun. Ditambah lagi 3 tahun, SMA berapa jadinya? 12 tahun. Habis itu apa ibu? Kuliah. Nah kuliah S1 nya cuma 3 tahun, bahkan sekarang 2 tahun udah bisa S1. Ya, S2 nya sama 2 tahun atau 3 tahun, jadi berapa tuh? Tambah 15, 12, 17 tahun. Ambil doktornya, kalau ibu fokus gitu ya. Kalau ngapain mau nyelesain dokter kayak 2 tahun, 3 tahun bisa ibu. Jadi kalau ibu lebih dari 15 tahun ngaji, lebih dari 20 tahun ngaji, berarti ibu udah profesor 3 kali udah profesor. Tapi apa? Sekarang kenyataannya apa? Nah ini yang harus kita introspeksi di majelis taklim. Kenyataannya apa? Kenyataannya baca Quran masih gentang-gentong, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang mudah diizan, yang izan diapain? Dijunahin. Betul? Ada yang begitu masih? Guru serba salah, kita keluarin dan majelis taklim, kagak ada orang. Kita dihina ngomongkan di majelis taklim. Iya kayak. Iya saya makan semau gue, datang semau gue. Ya kan? Bahkan setiap datang guru duluan yang datang daripada dia. Ya. Begitu datang ibu, nah itu tadi nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak bawa pensil. Lalu ngaji udah 10 tahun, 20 tahun, udah berapa habis buku.
begal-begal aja kagak, bukan aja kagak. Iya apa iya? Ini saya pengen ibu majelis taklim karena dibenahi. Ini generasi penerusnya. Ya nanti Ustazah Dokter Adik nanti ya dari pengharapan mulai dari sana. Ya, kenapa? Kali tidak kita tahu tuh kalau yang namanya tafsir iya iya. Ya, kita tahu namanya yang kitab fikih, kita tahu yang namanya kitab hadis. Ya. Nah, itu belajar dan syarat pengen punya ilmu. Karena ada 6 syaratnya. Iya apa ya? Ada 6 zakain. Ya, insya Allah kalau otaknya insya Allah semuanya cerdas. Amin. Iya. Apa yang kira-kira tandanya orang yang cerdas? Yang penting masih kalau lupa sama duit itu aja. Yang merah-merah. Saya uji, ayo. Yang merah-merah berapa? Yang biru-biru berapa? Yang hijau-hijau berapa? Yang ungu-ungu berapa? Yang coklat-coklat berapa? Yang abu-abu? Tanda kalau ibu bisa itu bedain berarti masih apa ini? Cerdas, masih pinter. Saya ibu nenek saya almarhumah. Waktu itu kan ikut sama ibu saya ke tempat dia terus di Bekasi. Kemana aja dia pergi pokoknya pernah di Ujung Menteng juga udah. Udah bongkok, udah meninggalnya 112 tahun. Tapi masya Allah ibu masih otaknya masih. Karena masya Allah ibadahnya Allah Akbar. Jadi ibu udah bongkok udah begini, karena udah begini bongkok ya. Nah saya waktu itu di Bekasi. Jadi itu si nenek ibu dari sumur ya. Nah, sumur yang dia tahu sumur. Dulu mah belum ada keran, pakai sumur dulu mah. Ya, oke dari sumur ibu mau ke kamarnya di sini jalan, bisa jalan. Habis itu mau naik ke kamarnya, balik lagi. Nah, ma, ayah naon, anak ayah tinggal sana itu orang sudah dia ya. Naon ma, tos. Umur udah 100 tahun lebih ya. Ketinggalan apa? Artos ya di sana. Ini artosnya kali 1 juta tinggal berapa? Nah artosnya di mana? Recehan doang. Ya bu, zakat. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita udah ada apa? Masih ada syarat akal kita. Makanya jangan sampai terlampau jauh. Masih ada kesempatan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya apa ya? Manfaatkan ayo dengan kita ini. Otak kita ada, sabar insya Allah kita sabar. Dan menuntut ilmu masya Allah ibu ya. Ada tuh Dokter Adek, Dokter Ustazah Abidah. Ya menuntut ilmu gak baca salam tidak ada berat. Ibu kursus 2 tahun dia Ustazah, dia juga nigo, bisa nggak? Nggak kagak bisa kecuali kalau mau ada fondasinya, ya, mulai pesantren, baca kitab dan lain sebagainya, ya. Nah ibu-ibu sekalian, jadi bu manfaatkan majelis taklim dengan sebaik-baik. Karena kalau kita sudah serius artinya. Dan ibu natijahnya, hasilnya, ya kita sudah rasakan, ya baik ibu secara formalnya atau tidak formalnya. Formalnya apa? Itu tadi yang saya bilang. Baca Quran dulu, tahu betul qaidahnya, panjang pendeknya, belajar tentang hukum ibu nih fikih ya bu ya. Kita tahu ibu ayat apa yang boleh buat wudu, ayat apa yang tidak boleh buat wudu, ayat apa yang bisa mengangkat hadas kecil dengan hadas besar. Coba ayat ibu berapa macam itu ayat ibu ya. Kita kalau nggak belajar kita tidak tahu ibu. Kita nggak ada ayat di rumah udah aja mati ibu ayat nih kemana-mana kita gagal. Kita kagak ketemu ayat. Kita mau sholat ibu udah nggak ada ayat nggak sholat tenang aja begitu. Kalau dia belajar fikih ada alternatifnya. Iya ya, ada alternatifnya. Itu belajar fikih. Kalau nggak belajar fikih nggak bakalan bisa. Makanya insyaallah budaya sekali lagi biar ada modul, biar ada apa jadwal ya, mata pelajaran.
sekali lagi ibu mendapatkan hasil dari majelis taklim secara maksimal, yang jelas yang kita paham apa dengan yang selama hidup kita temukan ya problem-problem yang sedikit-sedikit, masalah ibadahnya, baca Quran dan lain sebagainya, dan apalagi terus meningkat disadur dengan ilmu-ilmu pengetahuan ibu, itu penting sekali. Insya Allah bu, kita siapa kita tadi sehat akal kita. Nah kalau udah pinter, insya Allah ibu nggak ngeres pikirannya. Tahu ngeres ibu? Semua orang ada pikiran yang ngeres mulu ibu. Suudzon mulu, suudzon sama Allah kadang-kadang. Kenapa sih? Ya, saya sholat tiap hari, saya baca Quran tiap hari, saya wirid dikir, kok kagak ayat-ayat, kok kagak punya mobil, kok kagak haji saya. Oh, ya, jangan sampai ibu menodai. Saya lagi akidah kita dengan darah pikiran nanti. Ya, kita harus apa? Positif thinking. Ya, positif pikiran kita. Positif ibu apa yang Allah berikan. Sebab Allah mengatur manusia sebegitu baiknya, sebegitu masya Allah rancangannya, masya Allah. Gak ada rancangan yang lebih baik daripada rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positif thinking. Sekarang gak dikasih insya Allah besok gak dikasih insya Allah lusa insya Allah bulan depan, tahun depan, semuanya begitu. Insya Allah mungkin Allah kagak kasih kita di dunia, Allah kasih nanti di akhirat. Bu, kalau ini kita sehat, husnudzon kepada Allah, sehat hidup kita insya Allah. Nah kalau ada sama Allah ibu udah berusaha, bagaimana dengan sesama manusia? Woi, itu sekarang televisi bu, saya lihat itu ada banyak itu slogan-slogannya. Ya berhenti ngebully, bully, tahu bully bu? Tahu bully? Ya, suka hina orang, suka jelekin orang, rendahin orang, ngatain orang. Bu, Allahu Akbar. Ini paling pokok mulut ini bu dalam kehidupan kita kalau kita mau selamat. Selamatul insan fi hifdzillah. Selamatnya manusia kenapa ibu? Woi, pemeliharaan bisa. Ibu bisa hancur, bisa lebur semua apa yang kita kerjakan ibu. Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, bisa lebur bu gara-gara apa ini? Bisa. Ya, makanya lisan ini harus diiringi tadi dengan amaliyah dari pelajaran-pelajaran kita yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, sebab ilmu yang bermanfaat begitu ibu dengar, gak usah pakai besok-besok, hari ini juga kita terapkan. Bu, mulutmu baik kalau setuju karena pakai harimau. Dan harimau kita lihat di video-video harimau pada bercanda. Ya kan buat bercanda sekarang sama harimau. Iya apa ya? Kalau buat orang majelis hakim, bu, mengartikan mulutmu adalah surgamu, mulutmu nerakamu. Apa bu? Mulutmu surgamu, mulutmu nerakamu. Jadi bu kalau ngomong ingat ibu, di mulut atau lidah akan mengeluarkan kata-kata kita mau jadiin surga yaitu pahala, apa kita mau jadiin neraka yaitu dosa. Ya, bu. Kadang-kadang bukan mulut aja, abang-abangnya ada yang ngorek-ngorek tangan itu, melihat orang paha kita gitu. Orang jalan diomongin, orang gandengan sama lakinya diomongin. Iya Pak ya? Orang pakai baju hitam diomongin, orang pakai baju merah diomongin. Lah semuanya diomongin. Makanya ibu, masya Allah, tuh ujung harapan dari dulu ibu, dari saya kecil, dari bapak kiai dulu itu murid-muridnya kemana-mana harus pegang tasbih. Iya Pak ya? Itu tasbih pun sekedar kita mencari pahala, ya, bukan untuk apa? Catatan
memenuhi catatan-catatan yang nanti kita akan terima di padang mahsyar. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini semua dipantau ibu ditulis ya, gerak-gerak ibu ditulis. Bahkan kalau kita baca hadis Nabi dalam riwayat itu, ini 4 malaikat ada di sini jadi saksi. Dan setelah selesai ibu laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lapor. Di sini dibacain ayat Quran, di sini dibacain hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang haji, tapi ada yang untuk malaikat yang haji cakep, di sini cakep, tadi baca apa Quran dan lain sebagainya. Cuma yang haji ada yang ngantuk, ada yang bengong, ada yang apa nih? Ya ngobrol. Kata Allah katanya apa? Gak apa-apa. Semua yang di dalam sini yang ngobrol kayak yang tidur kayak yang ngapain itu semuanya diampuni dosanya Allah. Masalah pahala jangan takut. Tapi apa ibu? Ya pertanyaannya yang ngantuk ibu dia nggak denger nasihat apa kagak? Dengerin itu mubalighnya ngomong apa kagak? Gurunya nerangin apa kagak? Pahalanya dapat tapi ilmunya kabur. Ya. Tapi yang jelas dulu subhanallah. Ya. Nah, yang kedua apa itu sehat apa tadi pikiran ya. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang majelis taklim ini sudah terbiasa baca Quran tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Iya Pak, iya Ibu. Ya, Al-Quran jangan dijauhin, Al-Quran dideketin Ibu. Ya, baca. Terutama yang baru pada bisa baca gimana Ustazah, udah nenek-nenek umur 80 tahun, 90 tahun yang boro-boro baca ablatan sodata dari awal. Kadang-kadang apa ibu yang apa, ibu kulhu, baca kulhu yang banyak. Ibu apa baca pulau bina, baca yang banyak. Ya biasain mulut jangan nganggur, tahu nganggur, saya nganggur. Nganggurnya itu ibu kita bisa isi tuh buku-buku kita tadi itu. Ya, apa yang kita baca? Sebab kita mengucapin subhanallah aja itu tanaman surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita terbiasa banget ibu. Allahu akbar. Ibu kalau lagi goreng pempek alhamdulillah. Tuh orang di sisi rumah orang gimana bu? Girang apa? Senang apa kesel? Ya Allah, enak banget. Dan tahu apa namanya pempek digoreng enak banget kali rasanya. Ya diwiridin, dizikirin dia kayaknya. Cuma ada yang nyentuh lakinya ya Ben, ngaku apa ya? Biasanya baru ente baru merundal, ya baru ngomong begitu-begitu sekarang mikir, bu, ya itu masya Allah tanaman surga kita ada model. Nanti kita akan ketam nanti di sana tanpa kita rasa, ya baca lagi nyuci, bubuk garuk-garuk, baca subhanallah tadi itu yang paling ringan, ya. Bang kalau saya mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau saya pribadi tuh kalau zikir itu saya baca makanan. Suatu ini banyak banget juga ya. Wah dari habis ini dari kaki dari kiai banyak banget. Kita bingung gitu. Bingungnya apa? Nggak keburu. Laporannya nggak keburu kita baca. Ya. Kadang-kadang sampai kita baca kalau sekarang udah tidur dah. Ya. Ibu ibarat makanan. Umpamanya ibu mau pilih gado-gado. Apa keranjang, apa kredo, apa asinan, ya bu, apa itu yang pakai putih-putih apa namanya? Coklat. Makan itu apa namanya? Sebelah. Makaroni. Sayuran sayuran. Salad. Itu 5 rupa aja. Nah kalau buat lagi makan itu prasmanan, mau ambil 5-5-nya habis kendor gitu.
yang namanya nasi. Ntar gua lauk segala lupa, iya nggak ya? Pilih aja salah satu, pilih salah satu. Ya apa? Yang nempel di mulut kita, yang enak di mulut kita, yang kita nggak lupa nih. Kapan kita ingat? Ayo kita baca. Ya, kalau kita pakai tasbih apa itu? Digital gitu ya. Silakan kalau kita pakai digital. Enggak, Allah kasih tasbih ini. Ya, baca buat. Biasa itu tiada hari. Ya, tiada saat bukan hari. Tiada saat, tiada detik tanpa apa itu? Saya ibaratnya juga kalau kita punya rezeki itu setiap detik, wah kita kemana Bu? Woi, dikemanain itu duit? Kalau setiap detik kita kumpulin, kita buang. Kita kumpulin di bawah bantal kayak mana, kalau bukan air kayak mana ya Bu ya? Iya, itu. Cuma nanti kita ketakkan nanti di akhirat. Ya Bu, Insya Allah mudah-mudahan dari mulut ini Ibu ya merangsang hati kita untuk baik, berbuat baik, bukan berkata apa, husnuzan ya, dan juga semuanya niat yang baik, pekerjaannya juga baik, ya, dan juga Ibu sehat hati-hati kita semuanya, spontanitas insya Allah, dari zikrullah otak cemerlang insya Allah, cerdas. Ya, insya Allah hati juga Bu, insya Allah akan kalau salim ya, insya Allah akan Allah kasih karena perbuatan kebaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Ibu ya, yang keempat adalah sehat kantong kita. Sehat Ibu, tasnya sehat apa enggak? Woi, sehat gak tasnya? Ya, insya Allah walaupun kagak tebel Ibu, yang penting ada, ya aja. Sebab bukan aja kita tiada hari tanpa baca Quran, tiada hari tanpa berzikir, tapi tiada hari tanpa berinfak. Ini yang kita pengen, nyuburin rezeki kita. Jadi kalau saya tanya dari belakang, sana, kanan, kiri, pengen punya banyak duit, apa pengen dikit duit? Banyak. Ya, kalau banyak duit tuh enak, asik, mau apa aja ada, ya. Ya, gua pengen haji lagi, bisa? Gak bisa. Sekarang daftar juga besok haji, gua nggak usah pakai nunggu. Ya, 20 tahun, 30 tahun sekarang, bahkan bisa 50 tahun nanti kayak Malaysia itu, bahkan bukan seumur hidup ya. Kalau di Malaysia sekarang anak orang keluar itu bukan orang muslim, itu bukan mikirin akikahnya ya, tapi juga mikirin daftar apa itu? Daftar haji. Ya, gitu. Ini kita bakalan begitu dulu. Kecuali nanti kalau ada perubahan dari mana nih? Dari Saudi Arabia. Kita berdoa Ibu, mudah-mudahan pemerintah semangat untuk membangun apa? Rumah. Nah, rumah buat jamaah haji dan umroh orang Indonesia. Kalau kita udah punya rumah sendiri nanti orang Indonesia, insya Allah mudah-mudahan. Ya, nah, jadi gilirannya apa ini? Gilirannya nggak lama-lama seperti sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kalau duit ada apa enak ya. Umroh ada, jalan-jalan ada, sedekah ada, nolong orang ada, nolong orang ada. Bu, dengan apa mancingnya? Nah, dengan apa? Dengan sedekah, infak ya Bu ya. Infak lain dengan zakat itu ya. Kalau zakat cuma kebersihin aja. Makanya dia sih ada apanya? Ada kaidahnya, ada satu syarat surutnya. Cuma sekali aja dalam 1 tahun. Kalau udah mencapai haul dan nisabnya baru wajib zakat. Tapi yang namanya infak, selama masih ada yang masuk ke dalam mulut kita Ibu, ya kita wajib berinfak. Walau bisik kita meratin kata saja, walaupun semua apa Ibu, sepotong biji korma. Ya, itu sudah lupa mungkin ingat ya. Kalau lagi kita kuliah Ibu di Mesir itu, orang Mesir Ibu begini, dan dia hari-hari makanannya permen Ibu. Ya, permen yang kita sebel permen apa itu? Anak-anak kecil yang pakai balon permennya, permen karet. Ya, permen karet lagi kuliah. Ya Allah.
Tapi hebatnya nih kalau kita nih di samping, dia punya permen. Dia lihat nggak ada lagi, tinggal satu bu. Lah dia letak dulu, yang itu buat kita. Kadang-kadang bukan ya Allah, duki, langsung di mulut kita, mau kagak mau kita. Bu, jangan bahkan Nabi kan hadis-hadisnya itu udah baca semuanya. Kalau masak, kalau ada isinya banyak makannya. Wah, ya, itu berkah. Kalau kagak berkah itu nggak ada tuh hadis Nabi, ya kayak, ya. Sedikit lagi cerita itu di Mesir, ya. Nah, habis ini udah ya. Itu kita kan makanan kita kan memang semuanya bau, bu. Goreng ikan asin dikit, bau member bau. Iya kayak. Pernah itu suatu saat saya bakar terasi. Kita kalau bakar terasi kan itu jendela dapur kan terbuka daripada ngerokok di dalam, bau kita buka kembali, member ibu ke tetangga. Ya, kita tok begitu. Ya Ummu Ahmad, dari panggilnya Ummu Ahmad, sebab anak saya Ahmad dari Mutawakil. Di sana begitu. Jadi anak pertama itu depannya jadi panggilnya Ummu Ahmad. Kita bukan. Kau masak apaan? Dan tahu ibu. Kita menyuruh apaan? Dan nasi cuma segini. Karena kita udah dekat, warini ya Allah. Asuh. Ya sini kemari sini. Ya saya pengen lihat kamu masak apaan. Subhan Tuta itu dia lebih kecil dari Solim. Subhan Tuta kalau orang kecil banget ya. Warini. Saya ambil cobek itu. Saya ambil cobek di situ. Saya taruhin apa? Cabai. Ya, begitu cabai dah. Ya, udah kita ulang gitu. Habis ulang itu kita tarik nasi, kita ulang lagi. Lagi terus kita pakai apa? Tambahin biar enakan pakai gula. Hah? Sukar. Kaget itu. Ya, masukkan. Dia kan bilang kalau suka minum teh doang. Iya apa ya? Gak ada makanan sama pakai apa? Pakai gula. Suka dia. Udah sini. Kita pakai apa lagi tuh? Kita pakai tomat kan? Kita tulis begitu. Dia ketawa, beli banget itu. Enak. Ya Allah, joki saya bilang. Jajan. No. Lah. Dia nggak mau jajanin. Habis dia asik. Jadi cabai juga dicampur semuanya secara rumah. Orang sama kalau mau pedas pun memang letak aja bu. Main letak aja. Ya. Dan dia cabai merah nih, cabai busuk. Kagak laku cabai merah dulu. Waktu yang dulu ya bu ya, cabai merah kagak laku jadi busuk dibuangin. Sekarang karena orang Indonesia doyan cabainya cabai merah mahal banget sekarang. Soalnya berharga ya. Orang sana makannya cabai apa tuh? Cabai hijau, cabai muda itu, cabai hijau. Dia kalau pengen itu udah letak aja. Letak gitu. Kalau kita kan ya. Kalau sana cabai hijau. Ya, ini sekalian. Nabi, ya, jangan sampai kita masak cium dengan tangan kita. Ya, cuma itu dilalahnya, ya. Orang kita di sini masak kecil banget tadi memberanggu jadi tuntas jadinya. Mau bagi apaan ya? Ya ini dulu mudah-mudahan kita sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita, sehat dompet kita. Ibu nggak usah nggak usah pusing duit lagi. Bu, saya insya Allah nggak seperti Ustaz Ustaz Yusuf ya bu ya, selalu menghimbau. Ini terakhir siapa yang mau doa yang kabul kirim 10 juta. Kalau saya nggak bilang 10 juta, ibu punya duitnya 10 juta. Punya duitnya 10 juta. Gak usah, ibu mulai dari kecil aja. Ibu sarapan apa enggak? Kan sarapan kadang-kadang ibu nasi goreng aja di rumah ibu ya bosan. Kadang-kadang di bala-bala, kadang-kadang di apa? Di lontong sayur, kadang-kadang di nasi uduk. Iya kayak bu? Gampang, beli nasi uduk buat di rumah 4 bungkus, mau lebihin sebungkus kayak 2 bungkus ya. Itu aja udah. Jam sedekah pagi-pagi dimulai, Masya Allah besar betul itu. Langsung malaikat keluar.
Orang yang sedekah apa ibu? Pagi pak, itu aja. Dicoba. Kalau sarapan ibu dilebihin. Ya, itu buat apa? Infak kita, sedekah kita. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu, kalau kita komitmen istiqomah ibu tak diri, insya Allah akan memberikan kita keberkahan ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan ibu sekalian. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah makmurkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah jadikan anak-anak kita sholihin, sholihan. Allah pelihara rumah tangga kita, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kita semangat terus untuk belajar menuntut ilmu. Allah berikan semangat terus untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita semangat terus untuk memperbanyak amal soleh kita. Dan insya Allah ya Allah bi husnil khatimah ala hadinillah wa liqatin salihah wa la hadratin nabi al-fatihah. Dari umur semangat ya saya majelis taklim semangat amin. Mudah-mudahan menjadi doa ya bu ya, daripada umur 25 semangatnya 75 jangan dah gitu ya. Ya itu aja ibu sekalian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.